Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menjahit, ia merasa tak enak badan. Ia secara tidak sengaja mengetahukan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Lagi-lagi pintalan itu terjatuh. Janji siapapun yang menemukan pintalan benangku, jika ia seorang laki-laki akan kujadikan suamiku, jika ia seorang perempuan akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seorang anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Mengapa malah kau yang membawa pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahliga rumah tangga mereka. Dayang Sumbi dan Tumang dikarunia seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang laki-laki. Pada umumnya, anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui bukanlah sebagai ayah kandungnya dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Ananda Sang Kuryang. Ananda Sang Kuryang, saat ini ibu ingin memakan daging rusa. Pergilah kau ke hutan dan ajaklah si Tumang bersamamu. Baiklah, Ibu. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, di mana aku bisa memperoleh seekor rusa yang besar. Jika aku tidak mendapatkan rusa yang besar, maka akan kuarahkan anak panah ini ke pundak Tumang sebagai ganti hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan. lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitulah Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Bunda, ini dia lagi rusa hasil buruanku yang besar. Terima kasih nak, kau sangat piawai dalam berburu dan berusaha. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Mengapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Ada apa gerakan? Kau tahu di mana si Tumang? Mengapa ia belum pulang juga? Maafkan aku, Bunda. Tumang telah mati di tanganku. Dan daging yang ibu makan bukanlah daging rusa, melainkan daging si Tumang. Apa kau bilang jadi yang kemarin kau suguhkan itu daging si Tumang? Ya, benar sekali, Bunda. Anak kau tahu diri, pergi kamu dari sini. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut secara tiba-tiba disertai dengan amarah yang memuncak. Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Baiklah, Bunda, aku akan pergi. 4 tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampung. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun kedua tidak saling mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik. Aku ingin melamarmu, maukah kamu jadi istriku? Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu. Ketika Sang Kuryang meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepala dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang
amat jelas di kepalanya. Bekas luka apakah ini? Bekas luka di kepalaku ini. Aku dulu pernah dipukul ibuku karena telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, kamu Sangkuriang anakku. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Yang Sumbi semakin bertambah bimbang. Sangkuriang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku, engkau anakku. Engkau bohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Yang kuceritakan itu kebenaran, Sangkuriang. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putra, serta anjing yang bernama Tumang. Namun Sangkuriang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dan putranya gagal. Wahai Sangkuriang, apakah kau ingin tetap bersedia mempersuntingku? Tentu tekadku sudah bulat. Aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa saja syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuatkan sebuah bendungan dan perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus kau selesaikan sebelum fajar tiba. Baiklah. Lalu Sangkuriang pun pergi. Kemudian ia menyerahkan segala kesaktiannya dan memanggil para jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Para jin, kemarilah bantu aku membuat perahu dan bendungan. Pekerjaan Sangkuriang tengah berlangsung. Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat yang ini dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi, pertanda fajar telah tiba. Bu, tolong tumbuk padinya sekarang. Baiklah, Bu. Yang berhenti melakukan pekerjaannya dan para jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun Sangkuriang menyadari bahwa ini hanya tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sangkuriang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi yang ia buat bersama jinnya karena amarah. Tak tersalurkan, Sangkuriang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung tangkuban perahu.